Ya, oke, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 8 pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas apa itu? PPh satu daftar gaji karyawan itu ya. Saya sudah baca dengan teliti file yang adik sampaikan ya, kelompok satu sampai kelompok 5, dan saya ingin setidaknya dua kelompok ya untuk memaparkan apa yang sudah dibuat ya. Hari ini tanggal 8, gimana kalau kelompok 5 ya? Maret 8 dikurangi 35 ya. Kelompok 5 siap? Izin share, Eh, Pak. Siapa ini yang bicara? Belum muncul namanya. Andi, Pak. Siapa ini? Oh, Handi. Ya, 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 ya. Ya, siapapun boleh ya. Bisa ganti-gantian ya. Oke, silahkan. Udah Ya, udah sudah kelihatan, Pak. muncul. Sudah. Mungkin bisa di zoom in, dibesarin dikit ininya, view-nya. Iya. Mm-mm. Ya, ya. Mulai ya, Pak. Silakan. Baik, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 5 membawakan mengenai daftar gaji dan PPh satu karyawan. Ini anggota kelompoknya. Langsung masuk ke soal dan daftar gajinya. Jadi, pertama itu ada beberapa ketentuannya. Tarif PPh satu menurut undang-undang yang terbaru, harmonisasi peraturan perpajakan adalah sebagai berikut. Lalu ada penghasilan tidak kena pajaknya dan statusnya di kiri. PK itu tidak kawin, yang di kanan itu tanggungannya, sedangkan K itu kawin. Lalu di sini ada soalnya UD usaha dagang Widi, karena dia hanya usaha dagang, kami hanya menggunakan 5 karyawan saja. Jadi semua karyawannya itu memiliki NPWP, sehingga tidak perlu dikali 120% nanti. Lalu ini ada tanggal masuknya agar dipermudah, sengaja dimasukkan pada awal tahun Januari biar mempermudah soalnya juga, tidak di pertengahan. Lalu lalu di sini ada ketentuan tambahan berikut. eh, di sini ada tambahan UDWD mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi kecelakaan dan kematian masing-masing sebesar 0,5%. 0,5% dari ini harusnya penghasilan bruto. Lalu biaya jabatan 5% sebulan maksimal 500.000, iuran pensiun sebesar 100.000. Di sini ada persentasenya. Itu premi kecelakaan 0,5%, dan kematian biaya jabatan 5%, iuran pensiun 100.000. Lalu berikut masuk ke PPh 21-nya. Jadi PPh 21-nya itu PPh 21-nya itu untuk semua rumusnya menggunakan VLOOKUP. Jadi tinggal VLOOKUP di angka 1 seperti seperti ini ke A3. Lalu tinggal balik ke soal daftar gaji, tinggal diblok semua. Lalu bisa dibaca di sini, setelah diblok tinggal melihat kolom yang ingin diambil, karena ini nama karyawan di kolom kedua, lalu titik 2 volas tutup. Hal yang sama juga dilakukan pada NPWP, gaji utama, hingga gaji utama. Lalu untuk premi kecelakaannya ini tinggal dari yang soal daftar gaji 0,5% ini tinggal di lock, lalu dikalikan dengan D3 sesuai ketentuannya tadi melalui gaji. Begitu juga dengan premi kematian, sehingga jumlah penghasilan brutonya itu tinggal ditambah saja gaji utama ditambah premi kecelakaan ditambah premi kematian sebesar 5.050.000. Lalu untuk pengurangnya itu ada biaya jabatan sama iuran pensiun. Nah, biaya jabatan sama iuran pensiunnya itu dari penghasilan bruto dikalinya 5%, sedangkan iuran pensiun sudah ditetapkan 100.000. Lalu tinggal ditambahin ke total pengurang.
barulah dia jadi barulah dia jadi neto sebulan. Uh, Baik, mungkin saya sekian sampai situ. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin melanjutkan? Gimana kalau kelompok 5? Baik, Bapak izin melanjutkan. Nah, baik, izin melanjutkan uh, presentasi dari Handi. Tadi Handi sampai neto sebulan. Nah, selanjutnya untuk neto setahun itu tinggal dikalikan 12. Dari neto sebulannya dikalikan dengan 12. Kemudian untuk status sama juga menggunakan rumus VLOOKUP. Terus ininya seperti yang tertera di slide. Jadi dari A3 jadi langsung untuk dari nomornya ini, terus balik lagi ke soalnya, ke soal yang di status ini tinggal di blok. Habis itu kemudian karena ini yang mau diambil itu statusnya, dan untuk status ini kan ada di kolom keempat, maka dimasukkan angka 4, kemudian di terakhir dikasih menggunakan false. Ini untuk caranya sudah sama. Selanjutnya untuk yang PTKP. Nah, PTKP ini juga sama. Kami dari kelompok 5 juga menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya itu juga sama seperti tadi, cuma ini menggunakan kolom yang di status ini yang dan PTKP ini tinggal di blok. Habis itu yang PKP ini penghasilan kena pajak itu didapat dari neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin dari anggota kelompok 5 yang lain. Dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 5? Sudah selesai? Mohon izin melanjutkan Ya, sedikit, Pak. silakan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke kolom PPH 21, di mana di sini ada presentasi sebesar 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Ini bisa didapat dilihat di soal daftar gaji dan PPH 21, di mana sudah ditentukan tarif PPH 21 menurut UU HPP. Kemudian untuk di kolom P ini besar 5% ini didapat dari apa namanya? Didapat dari 5% P2 itu dikalikan dengan PKP, yaitu di kolom O3. Nah, untuk hasil ke bawahnya di drag saja sehingga menghasilkan seperti itu. Kenapa di sini hanya 5%? Karena sesuai dengan daftar PPH 21 bahwa PKP-nya itu 0 sampai 60 juta itu menggunakan persentase 5%. Dan untuk take home pay-nya ini didapat dari neto setahun dikurangi dengan PPH 21. Kemudian untuk di sheet selanjutnya di take home pay ini, take home pay itu untuk nomor ditulis secara manual, dan untuk nama karyawan ini menggunakan rumus VLOOKUP.
yaitu A2. Kemudian dari soal daftar gaji dan PPh itu di blok juga, lalu 2 dan vals. Kemudian yang take home pay juga menggunakan rumus VLOOKUP yang didapat dari sheet PPh 21. Mungkin sekiranya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Untuk waktunya saya kembalikan ke Bapak dosen. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit, Pak. Tadi lupa dijelaskan. Silakan. Jadi PPh 21 itu kan dalam take home pay ada 3 rumus, ada gross, gross up, dan neto. Kelompok kami untuk mempermudah menggunakan metode yang gross, jadi yang menanggung itu karyawan ya. Mungkin sekian, Pak. Oke, kelompok lain ada komentar untuk kelompok 5? Ada komentar untuk kelompok 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau tidak ada, kelompok 5 bisa tunjuk ke kelompok lain. Silahkan, 1-4. Kita lihat perspektif. Saya kira ada kelompok yang membuat perspektif yang sedikit berbeda ya. Silahkan kelompok 5 siapapun boleh ditunjuk. Kelompok mana? Kelompok Adin, Pak. Kelompoknya siapa itu? Kelompok berapa itu? Kelompok 2 seperti apa, Adin? Oke, kelompok 2 katanya. Baik Bapak, mohon izin untuk memulai presentasi. Jadi ini adalah nama kelompok kami. Lalu untuk kasusnya, diketahui Rosalinda bekerja di PT Jaya Makmur dan memegang jabatan sebagai HR Manager, akan memberikan gaji pada 5 orang karyawan untuk periode 31 Desember tahun 2020. Nah, berikut merupakan informasi tentang bank dan nomor rekening. Lalu diketahui pula, Kristo mendapatkan potongan atas pinjaman di kantor sebanyak 2 kali untuk bayar angsuran motor dan biaya anak sekolah. Lalu diketahui pula status NPWP dan base salary-nya. Lalu selanjutnya adalah informasi yang digunakan untuk menghitung slip gaji yang akan diperoleh oleh karyawan. Ada PTKP, lalu ada JKK, ada pula tarif untuk jaminan-jaminan seperti yang dapat dilihat pada PDF-nya. Nah, adapun tarif yang digunakan untuk menghitung potongan PPh pasal 21 karyawan adalah lapisan pertama tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu sebesar 5%. Dan berikut merupakan informasi tambahan. Jadi dalam 1 tahun, Abdul mendapatkan THR sebesar 2.500.000, lalu Kristo mendapatkan upah lembur sebesar 350.000 dan membayar utang ke perusahaan sebesar 250.000 setiap bulannya. Lalu Kristo juga mendapatkan komisi tambahan sebesar 750.000. Nah, instruksinya tentukan berapa slip gaji yang diperoleh 5 karyawan tersebut serta PPh pasal 21 karyawan untuk periode 31 Desember 2020. Lalu selanjutnya akan ke Excel-nya. Baik untuk sheet info, ada nama PT-nya yaitu PT Jaya Makmur, alamatnya Jalan Beturiti, periodenya untuk 31 Desember 2020, lalu yang membuat adalah Rosalinda sebagai HR Manager. Nah, lalu selanjutnya ada employee salary atau daftar gaji. Nah, yang pertama untuk ID karyawan hingga base salary itu dimasukkan secara manual saja. Lalu untuk jabatan, transport, konsumsi, dan tunjangan lainnya juga dimasukkan secara manual.
yang dapat dilihat pada soal. Lalu untuk gaji pokok plus tunjangan itu diperoleh dengan cara menjumlahkan base salary hingga tunjangan lainnya. Jadi menggunakan rumus sum. Lalu selanjutnya untuk iuran yang dibayar oleh perusahaan itu ada beberapa. Jadi contohnya misalnya BPJS itu menggunakan rumus if, di mana jika gaji pokok plus tunjangan itu lebih besar daripada 3.500.000 dan kurang dari 8 juta, maka akan dikalikan dengan tarif pajaknya yang ada di sheet VAR, tarif variabelnya maksud saya, yang ada di sheet VAR, lalu diperolehlah sejumlah seperti itu. Jadi untuk Abdul itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, begitu juga hingga JP. Next, ke samping. Lalu di sini ada iuran yang dibayar oleh karyawan. Jadi caranya juga sama, tapi yang digunakan adalah tarif untuk yang dibayarkan oleh karyawan. Mungkin bisa diperlihatkan sheet untuk VAR-nya. Yang ini jadi ada pemberi kerja dan ada juga pekerja. Kembali lagi ke employee-nya. Lalu selanjutnya ada penghasilan tidak rutin. Untuk penghasilan tidak rutin dimasukkan secara manual. Lalu selanjutnya pada kolom gaji bruto bulan Desember. Nah, caranya adalah dengan cara menambahkan gaji pokok plus tunjangan dengan iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu ditambahkan pula dengan penghasilan tidak rutin. Jadi caranya adalah sum dari gaji pokok hingga iuran lainnya, lalu ditambahkan lagi dengan sum dari bonus hingga tidak rutin lainnya. Lalu selanjutnya untuk kolom gaji bruto pajak per tahun itu caranya adalah gaji pokok plus tunjangan lalu ditambahkan dengan iuran yang dibayarkan oleh perusahaan dikali 12 lalu ditambahkan dengan penghasilan tidak rutin. Nah, untuk potongan asuransi itu diperoleh dengan cara menambahkan misalnya BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan dengan BPJS yang dibayarkan oleh karyawan itu sendiri. Begitu pula untuk potongan-potongan lainnya seperti JKK, JKM, JHT, dan JP. Lalu untuk Kristo kan seperti yang ada pada soal itu dia meminjam, jadi dikurangi dengan 250.000. Nah, untuk kolom PPh pasal 21 itu nanti akan dicari pada sheet text. Setelah selesai melakukan menghitung di sheet text tersebut, baru didapat PPh pasal 21-nya. Sehingga take home pay Desembernya dapat diperoleh dengan cara mengurangi gaji bruto Desember, lalu dikurangi dengan potongan-potongan lainnya sampai PPh pasal 21. Baik, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Di sini akan dibahas mulai dari sheet text untuk menghitung perhitungan PPh pasal 21. Di mana untuk ID karyawan, nama itu secara manual. Untuk status juga secara manual, NPWP kami melakukan juga secara manual. Untuk gaji bruto kami mengambil pada sheet sebelumnya, yaitu pada sheet employee. Lalu untuk biaya jabatan di sini kami menggunakan rumus if, di mana gaji bruto
tax dikali dengan tarif biaya jabatan menghasilkan kurang dari 6 juta, maka jumlahnya sesuai dengan perkalian gaji bruto dikali dengan tarif biaya jabatan yang ada di sheet variabel. Namun, jika lebih dari 6 juta, maka maksimal biaya jabatannya sebesar 6 juta. Lalu untuk biaya pensiun, di sini juga kami menggunakan rumus if, di mana gaji bruto tax dikali tarif biaya pensiun menghasilkan kurang dari 2 juta. Jika jumlahnya sesuai dengan perkalian, namun kurang dari 2 juta, maka disesuaikan dengan perkalian. Tapi jika lebih dari 2 juta, maka maksimal yang tercatat 2 juta. Untuk iuran dibayar karyawan ini diambil dari sheet employee, di mana dihitung dari BPJS sampai iuran lainnya. Untuk penghasilan neto setahun itu merupakan selisih gaji bruto kurangi seluruh biaya yang dibayarkan karyawan, yaitu biaya jabatan, pensiun, dan iuran yang dibayar karyawan tersebut. Untuk PTKP, kami menggunakan rumus VLOOKUP, di mana pertama memilih dari apa yang ingin dibaca itu status, lalu memblok tabel variabel PTKP, dan selanjutnya melihat kolomnya yaitu kolom ketiga, lalu false. Untuk PKP setahun, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Kami melakukan pembulatan ribuan, di mana menggunakan rumus round. Di sini pembulatannya dibagi 1000 karena kami ingin ribuan, dan untuk melakukan pembulatan ribuan ini, angka ratusannya itu akan hilang, dan jadinya angka 3 ke belakang itu tidak diakui, maka perlu dikalikan dengan 1000. Untuk menghitung PPh 21 sebelum penalti, yaitu PKP dikalikan dengan 5%, yaitu tarif dari pajak karena kurang dari 60 juta. Untuk penalti NPWP-nya tidak ada karena semua memiliki NPWP. Untuk PPh terutangnya sesuai dengan PPh sebelum penalti ditambah dengan penalti NPWP. Lalu untuk PPh sebulannya, di sini menggunakan PPh terutang dibagi dengan 12. Karena di soal kami diminta untuk membuat slip gaji, maka di sini kami membuat slip gaji untuk per karyawan. Pertama, di sini untuk employee ID-nya, kita menggunakan tab data, lalu menggunakan tools data, di mana menggunakan data validation, lalu lalu memilih bentuk yang list, di mana jadi kita bisa memilih salah satu kode yang ingin kita lihat employee salary-nya. Untuk employee name-nya kita menggunakan VLOOKUP, di mana kita ingin membaca di kolom C5 dengan memblok tab bagian teks atas nama karyawannya, lalu karena di kolom kedua dan false. Untuk base salary-nya kami menggunakan SUMIF, di mana kami memblok ID karyawan terlebih dahulu, lalu mengklik C5 di mana ini kode dari ID karyawan, lalu base salary yang ada di bagian sheet IEMP atau employee salary. Untuk gaji pokok dan tunjangan, ini merupakan jumlah dari base salary dengan tunjangan yang ada. Untuk tunjangan BPJS, kami menggunakan SUMIF juga dengan cara yang sama dalam gaji pokok. Untuk tunjangan BPJS, kesehatan, KK, JHT, dan lain-lain, kami menggunakan SUM.
Untuk keseluruhan ke bawah, untuk setiap bagian yang ingin diberi untuk di setiap bagian yang ingin diungkapkan kami menggunakan sumif, dan untuk jumlah totalnya semuanya kami menggunakan sum. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan karena untuk text slip-nya menggunakan cara yang sama. Terima kasih. Oke, luar biasa ya kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 5 sudah menunjuk kelompok 2 ya. Ini benar-benar saling melengkapi ya. Teknisnya sangat bagus, penjelasannya, kemudian presentasinya juga sangat colorful ya. Ibarat makanan itu penyajiannya sangat menarik ya. Saling melengkapi ya, kelompok 2 dan kelompok 5 tadi sudah bagus sekali. Yang kelompok 2 lebih kompleks ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin satu kelompok lagi deh supaya ada perspektif lain. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya. Terima kasih kelompok 2. Nanti share di ini ya, di WhatsApp grupnya ya, biar sama-sama belajar. Termasuk saya juga belajar mengupdate info tentang perpajakan ya. Karena terus terang kalau peraturan perpajakan ini kelewat aja, udah lain deh. Sangat dinamis. Kelompok 2 silahkan tunjuk satu kelompok lagi deh. Masih ada waktu. Kita sama-sama belajar. Kelompok 2 bisa tunjuk temannya. Kelompok mana? Kelompok 2 silahkan. Mau kelompok 1 atau 3 atau 4 untuk presentasi berikutnya. Mungkin kelompok 4. Boleh ya, silahkan untuk kelompok 4. Baik Bapak, mohon izin share konten untuk soalnya. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Bapak? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Baik, berikut ini merupakan data yang terkumpul dari PT Udayana Sejahtera mengenai nama pegawai, nomor NPWP, status pegawai, jumlah anak, tunjangan fungsional per bulan, serta gaji pokok per bulan. Kami menyajikannya dalam sebuah tabel seperti ini. Kemudian dari data yang ada, kami akan membuat rekapitulasi gaji dan PPh 21 karyawan per bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan setiap anak yang dimiliki karyawan sebesar 2% dan jumlah maksimal anak yang ditanggung adalah 3 orang. Kemudian biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimal yang dipotong adalah 500.000 setiap bulan. Kemudian biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimal yang dipotong 200.000 per bulan. Iuran JHT sebesar 2% dari penghasilan bruto dan besaran PTKP-nya seperti pada tabel berikut. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke Excel-nya, Bapak. Baik, untuk data dari gaji dan PPh 21 karyawan di sini, untuk NPWP, nama pegawai, status PTKP, jumlah anak, dan gaji per bulan kami ambil dari data yang ada di database. Seperti ini menggunakan VLOOKUP dengan cara memblok semua tabelnya. Kemudian untuk nama pegawai, karena nama pegawai itu ada di kolom kedua database, maka angka yang di sebelah tabel, maka angka yang di sebelah tabel yang digunakan dari database itu akan menunjukkan kolom nomor 2, kemudian di koma, false, dan kurung tutup. Maka akan berubah menjadi nama pegawai.
Begitu juga untuk status PTKP, kita ambil dari database kolom ketiga, jumlah anak dari database kolom keempat, dan gaji pokok per bulan kita dari kolom database yang keenam. Kemudian untuk tunjangan suami istri, kami di sini menggunakan rumus if left. Untuk menghitungnya, karena tunjangan suami istri itu kita lihat dari status PTKP-nya, yakni kawin atau tidak kawin, maka karena huruf K itu berarti kawin dan tidak kawin, TK berarti tidak kawin, maka untuk rumusnya sama dengan if kurung buka left dan kita menggunakan referensi tabel D7. Karena rumus left itu melihat dari karakter yang mulai dari sebelah kiri, maka untuk melihat kawin atau tidak kawinnya kita lihat dari karakter pertama dari sebelah kiri di kolom status PTKP ini. Jadi D7,1 kurung tutup sama dengan K. Maka jika dilihat oleh rumusnya terdapat huruf K, maka tunjangan suami atau istrinya akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, maka 10% akan dikalikan dari F7, yakni gaji pokok per bulannya. Maka didapat untuk tunjangan suami istrinya dari pegawai Abdullah ini 10% dari 9 juta terlihat 900.000. Begitu pula sampai ke nomor 20 ini. Jika terlihat tidak ada tanda strip ini, maka dia berarti tidak memiliki tunjangan suami istri karena tidak kawin. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Adelia akan melanjutkan penjelasan untuk dari tunjangan anak sampai dengan biaya jabatan. Jadi bisa diklik yang tunjangan anak. Di sini kita memakai rumus if, di mana jika E7 yaitu E7 di sini adalah jumlah anaknya itu sama dengan 1, sesuai dengan aturannya soal tadi, maka setiap anak itu mendapat 2% dikali dengan gaji pokok, yaitu F7. Jadi, jika E7 sama dengan 1, maka 2% akan dikali dengan kolom F7, yaitu gaji pokok per bulannya, dikali dengan kolom E7, yaitu jumlah anaknya. Lalu, jika E7 sama dengan 2, maka seterusnya yaitu 2% dikali dengan F7 dikali dengan E7. Jika E7 lebih besar sama dengan 3, maka 2% dikali dengan F7 dikali dengan E7. Jika tidak, maka 0. Di sini untuk yang NPWP yang pertama, itu jumlah anaknya 2, maka tunjangan anak yang dapat oleh NPWP yang pertama itu adalah 360.000. Begitu juga seterusnya akan di-drag. Untuk yang kedua itu tidak mendapat tunjangan karena jumlah anaknya adalah 0. Lalu untuk tunjangan fungsional itu memakai rumus VLOOKUP, di mana kita mengacu pada sheet yang database tadi, di mana kita untuk lookup value-nya itu B7 yaitu di NPWP yang pertama, kemudian kita klik yang database dari kolom B2 sampai dengan G21, lalu di log pakai F4, diabsolutkan, lalu kita mengacu pada kolom yang kelima, lalu false. Jadi di sini tunjangan fungsionalnya dapat untuk NPWP yang pertama atas nama Abdullah Gagal itu 980.000, begitu juga di drag seterusnya. Untuk penghasilan bruto, next. Itu tinggal dijumlahkan dari gaji pokok per bulan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan juga tunjangan fungsional. Sehingga untuk contoh yang pertama dari NPWP Abdullah Gagak itu, penghasilan brutonya adalah 11.240.000. Begitu juga untuk sampai dengan di nomor 21. Lalu untuk biaya jabatan untuk pengurangnya, itu memakai rumus if, di mana seperti yang kita ketahui kalau biaya jabatan itu 5% dikali dengan penghasilan brutonya. Tapi ada syarat di mana maksimal yang diperkenankan itu adalah 500.000 per bulan.
Jadi di sini rumus atau formulanya adalah jika 5% dikali dengan J7 atau penghasilan brutonya lebih dari 500.000, maka tetap yang diperkenankan adalah 500.000. Jika tidak, maka tinggal dikali 5% dikalikan dengan penghasilan bruto atau di kolom J7. Jadi untuk yang pertama karena biaya jabatannya itu lebih dari 500.000, maka yang diperkenankan tetap 500.000. Begitu juga untuk sampai dengan NPWP di nomor 20. Next. Oh, mungkin sekian aja dari saya. Untuk biaya pensiun akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Untuk biaya pensiun, ini dihitung dari 5% dari penghasilan bruto, di mana setinggi-tingginya sebesar 200.000 per bulan. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 16/PJ/2016. Di mana di sini memakai rumus if (5%) dikali dengan J7 atau penghasilan brutonya, jika lebih dari 200.000 maka 200.000, jika tidak maka angkanya 5% dikali dengan penghasilan bruto itu. Sehingga diperoleh untuk untuk biaya pensiun yang pertama itu 200.000, kemudian untuk selanjutnya tinggal ditarik ke bawah untuk angka-angka selanjutnya. Kemudian untuk iuran JHT dalam PP nomor 46 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program hari tua, cara menghitungnya itu 2% dikali bruto. Jadi perhitungannya biasa sama dengan 2% dikali dengan J7 atau penghasilan bruto. Kemudian untuk selanjutnya ada penghasilan neto per bulan dan juga untuk setahun. Untuk per bulannya, penghasilan neto per bulan ini dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi biaya pensiun, dan juga dikurangi dengan iuran JHT. Sedangkan untuk penghasilan neto setahunnya, rumusnya itu penghasilan neto per bulan dikali dengan 12. Selanjutnya mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2016, di mana untuk besaran PTKP ini kami menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian D7, yakni status PTKP, kemudian ke tabel pembantu, kemudian diabsolutkan dengan F4, 2 karena ada di kolom kedua dan juga false. Sehingga diperoleh angka untuk besaran PTKP yang pertama itu sebesar 121.500.000, dan yang angka selanjutnya tinggal ditarik aja. Kemudian untuk penghasilan kena pajak diperoleh dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, sehingga diperoleh angka seperti pada tabel Excel. Untuk pembulatan penghasilan kena pajak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 4, di mana dibulatkan ke bawah. Jadi kami menggunakan rumus sama dengan rundown, kemudian Q7 penghasilan kena pajaknya, koma, min 3, maksudnya pembulatan 3 angka. Sehingga diperoleh angka seperti pada layar Excel, yakni 2.282.000. Begitu juga dengan angka di bawahnya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak dapat menghidupkan kamera dikarenakan sinyal yang sedang tidak baik di wilayah saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk setahun dan per bulannya. Nah, untuk yang setahun itu disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu tarif pajak progresif, di mana tarif pajak progresif ini jika penghasilannya di
Baik, saya lanjutkan. Jika penghasilan wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta, dikenai pajak progresif 5%, kemudian untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan sebesar 50 juta sampai 250 juta, dikenakan tarif pajak progresif 15%, kemudian untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta, dikenakan tarif 25%, dan yang terakhir wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak progresif 30%. Nah, kemudian untuk menghitung pajak progresif ini dilakukan dengan rumus if, yaitu bisa terlihat pada slide. Maaf, maksudnya terlihat pada share kontennya, yaitu ada if, kemudian R7 R7 di mana itu merupakan kolom dari pembulatan penghasilan kena pajak, yang kemudian selanjutnya yaitu kurang dari sama dengan 50 juta, kemudian koma R7 dikali 5%, dan seterusnya, yaitu disesuaikan dengan tarif pajak yang dikenakan. Kemudian didapatkan hasil sesuai dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu karena penghasilan kena pajaknya 2.282 itu di bawah 50 juta, maka dia kenanya 5%, maka setahunnya yaitu 114.100 rupiah dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya untuk per bulannya itu tinggal dibagi saja dari pajak yang dikenakan setahun dibagi 12. Dalam hal ini berarti untuk kolom S7 itu tinggal dibagi 12 sehingga didapat 9.508 rupiah dan seterusnya sampai ke bawah. Yang selanjutnya yaitu adalah gaji bersih. Gaji bersih ini tinggal dikurangkan saja, yaitu dari, bisa tolong digeser ke kiri. Ya, dari penghasilan per bulannya dikurang dengan pajak per bulan yang dikenakan. Dalam hal ini contohnya untuk N7 pada kolom N7 itu gaji per bulannya adalah 10.315.200 rupiah. Kemudian dikenakan pajak per bulannya itu 9.508 rupiah. Maka tinggal dikurangkan sehingga hasilnya 10.305.692 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu gaji bersih ini kemudian dibulatkan, yaitu dengan rumus round up dalam kurung U7, yaitu kolom dari gaji bersihnya, kemudian koma minus 2. Minus 2 ini artinya pembulatannya itu 2 ke depan. Sehingga hasilnya jadinya untuk pembulatan gaji bersihnya 10.305.700 dan seterusnya sampai ke bawah dibulatkan dengan rumus yang sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Bisa ke tabel rekapnya. Baik, jadi di sini rekapitulasi gaji dan PPh 21 ini diambil berdasarkan dari perhitungan gaji dan PPh 21 karyawan yang sudah dijelaskan tadi, di mana di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mungkin kursornya bisa diarahkan di nama dulu, Din. Iya, jadi di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP di mana untuk nomornya itu kita tulis manual 1, kemudian untuk nama di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP C5 yaitu nomor, kemudian di gaji dan PPh 21 karyawan, di tabel gaji dan PPh 21 karyawan, yaitu dari A7 sampai P26. Kemudian karena nama ini berada pada tabel ketiga, maka kita tulis 3 dan kemudian false.
Kemudian untuk penghasilan bruto juga menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi bisa langsung di drag aja, nanti kita sesuaikan untuk nomor tabelnya, di mana penghasilan bruto per bulan ini ada di tabel 10. Jadi kita sebelum cost itu kita tulis angka 10. Begitu juga untuk yang lainnya, sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi tinggal disesuaikan tabelnya berada di tabel yang keberapa. Kemudian untuk melihat rekapitulasi tiap-tiap pegawai, untuk nomor itu bisa kita ganti, di mana di sini kan ada 20 pegawai, jadi nomornya bisa kita ganti dengan rentang 1 sampai 20, jadi nanti akan otomatis berubah. Mungkin Dinda bisa coba diubah nomornya jadi nomor 2 mungkin. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kelompok 4 ya. Ini benar-benar saling melengkapi ya. Kelompok yang lainnya tadi, terutama kelompok 5, jumlah apa itu pegawainya 5, yang ini berapa ini? 19 atau banyak ya, lumayan ya. Bisa kan berapa jumlah karyawannya? Ada 20, Bapak. 20 ya, oke, sorry. 20 kemudian ya saling melengkapi. Cuman mungkin catatan di sini yang tadi dilengkapi oleh kelompok 2 dan kelompok berapa? 5 itu bisa nanti dibuatkan menu scroll down itu ya untuk beberapa kolom yang relevan ya. Seperti tadi dijelaskan oleh Dek Handi, misalkan di status PTKP-nya, kemudian atau apa yang relevan kira-kira. Ya nanti bisa disortir termasuk di rekap gajinya tadi itu mungkin bukan nomor ya, mungkin berdasarkan NPWP, apa itu ID karyawan mungkin ya, mungkin ya mahasiswa itu ya. Jadi ketik NIM-nya kemudian mahasiswanya muncul di rekap gajinya itu. Ketimbang nomor itu nomor 1 2 itu biasanya sih kan apa itu nomor induk karyawan biasanya seperti itu ya. Kalau ini perusahaan yang cukup besar ya, apalagi PT ya. Jadi biasanya ada nomor induk karyawan itu ya, diketik di sana berapa digit, muncul namanya. Ya, kira catatan tambahan saja teknis di penyajiannya. Dan ini bisa menggunakan menu scroll down itu ya, ya variasi-variasi lah ya. Saya kira nanti kelompok 5 bisa melengkapi itu ya. Oke, tapi kelompok 4 ini juga melakukan apa itu? Menyajikan api ya. Saya sangat apresiasi. Ya, saya kira demikian yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Kita bertemu minggu depan. Info lebih lanjut akan saya sampaikan di WhatsApp group ya terkait materi minggu depan. Adik diminta oleh silabus untuk membuat atau menyusun software sederhana ya berdasarkan berbasis Excel. Oke? Ya. Bye now semuanya. Selamat siang Bapak, terima kasih Pak. Siang, baik. Terima kasih Bapak, selamat Terima kasih. siang. Siang, terima Baik. kasih. Bye-bye. Yuk.